A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi syai'il mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' man aqbalna qalbahu an dzikrina. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh ikhwan jamaah yang hadir dalam majlis manaqib yang mulia pada malam ini. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya, masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk beramal shalih, untuk beribadah kepada Allah, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu serta nikmat istiqomah beribadah kepada Allah. Semoga dengan barokah sababiyah kita hadir semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah di majlis manaqib yang mulia ini. Seluruh dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita kerjakan
yang sedang kita lakukan, dan bahkan yang akan kita perbuat. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala doa-doa yang kita panjatkan, baik doa di siang hari maupun di malam hari, semoga oleh Allah selalu diijabah, dikabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, karena beliau dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Atas manusia yang paling agung, karena beliau diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Atas manusia yang paling tinggi derajatnya, martabatnya, harkatnya, karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah yang Maha Tinggi, yaitu paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia mengikuti beliau, melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, kita semua dan keluarga kita, juga saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ikhwan, saudaraku seiman, seagama, seakidah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini majlis manakiban kita TIN untuk wilayah Cibarusah adalah merupakan manakiban pertemuan yang ke-62. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah berada di malam tanggal 29 ya, di bulan Dzulqa'dah ya, tahun 1446 Hijriah. Tanggal 19 tanggal 1 ya. 1 ya. 1 Dzulhijjah ya. Besok puasa ya. Nah, berarti malam ini kita sudah berada di tanggal 1 bulan 12 bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 ya, di bulan Mei. 27 dan 8 27 ya, tahun 2025. Bagi para ikhwan yang besok hendak berpuasa di hari pertama bulan Dzulhijjah, disunahkan untuk sahur sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, tasahharu fa inna bis sahuri barokah. Apabila kalian tidak berpuasa, maka sahurlah kalian. Fa inna bis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Jadi bagi yang mau berpuasa besok malam ini, kita niat nawaitu shauma ghadin min Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari di bulan Dzulhijjah, sunnah karena Allah Ta'ala. Ya syukur-syukur sih bagi yang mampu puasanya full dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya haram puasa karena hari raya Kurban Idul Adha, dan 3 hari sesudahnya yang disebut ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah juga diharamkan berpuasa. Kalau umpama tidak mampu berpuasa selama 9 hari
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita berusaha untuk berpuasa 2 hari saja, yaitu di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahala puasanya sebanding dengan pahala puasa 60 tahun. Dan apabila kita berpuasa setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-9 bulan Dzulhijjah, maka Allah menetapkan pahala untuk 1 hari puasa sebanding dengan pahala puasa 1 tahun. Karena keistimewaannya, kemuliaannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kan ada 10 hari yang telah dipilih oleh Allah. Yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di situ ada puasa, ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, hari di mana seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Ada manasik haji, ada hari raya kurban. Dan yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, karena ada hari Asyura, di mana pada hari Asyura 10 Muharram terjadi 10 peristiwa besar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Jadi berpuasa 1 hari di hari-hari tersebut sebanding dengan pahala puasa 1 tahun. Dan melakukan sholat sunnah di malam harinya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebanding dengan pahala melaksanakan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyuqbada min asri Dzulhijjah." Ia adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lebih disukainya diibadahi daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya kalau kita melakukan amal kebaikan apapun, amal soleh apapun, ibadah apapun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat disukai oleh Allah. Dan Allah menjanjikan menyediakan pahala yang sangat besar untuk orang-orang tersebut. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surah yang ke-18, yaitu surah Al-Kahfi, juz 15 ayat 28, yang ayatnya tadi dalam mukadimah saya baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Kata Allah dalam ayat ini, "Wala tuti'," dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti, menuruti, man, orang, aghfalna, yang telah kami lalaikan, qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari berzikir kepada kami, kata Allah. Jadi sangat amat jelas dalam ayat ini
Allah melarang kepada seluruh orang-orang beriman agar mereka tidak mengikuti orang-orang yang hatinya lalai berzikir kepada Allah. Agar mereka tidak mengikuti orang-orang yang anti berzikir. Agar mereka tidak mengikuti orang-orang yang benci terhadap zikir kepada Allah, apalagi sampai membid'ah dolalahkan zikir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka orang-orang yang hatinya oleh Allah telah dilalaikan dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah? Di antaranya mereka adalah orang-orang yang berpredikat sebagai al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu berdasarkan keterangan dalam Al-Quran surah yang keempat, surah An-Nisa juz yang kelima ayat 142, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah dalam ayat ini, wa idza qamu, dan apabila mereka orang-orang munafik berdiri ila sholati, untuk mengerjakan sholat, terutama sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib, qamu, maka mereka berdiri kusala, dengan malas. Jadi ciri orang munafik berdasarkan ayat ini, surah 4 An-Nisa 5 ayat 142, ciri orang munafik adalah bermalas-malasan mengerjakan sholat. Jadi kalau ada orang bermalas-malasan mengerjakan sholat, berarti orang tersebut telah memiliki satu ciri dari ciri-ciri orang munafik, terutama sholat subuh. Kemudian kata Allah, yura'unan nas, mereka orang-orang munafik dengan sholat yang dilakukannya bermaksud ria, pamer, mengharapkan pujian dari manusia. Jadi sholatnya hanya sekedar formalitas, sholatnya pamer, ria. Ketika mereka melakukan sholat, dalam hati mereka mengharap pujian dari manusia, mencari pujian dari manusia, mencari muka manusia, ingin disebut inilah, itulah, dan seterusnya. Jadi mereka melakukan sholat hanya sekedar formalitas, hanya sekedar casing, tapi hatinya mengharap pujian dari manusia, bukan semata-mata karena Allah. Itu ciri orang munafik. Nah, kalau ada orang seperti ini hatinya, berarti di dalam dirinya memiliki ciri orang munafik. Orang munafik sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena sebenarnya orang munafik itu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Di mulut mereka mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir, kami benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman, karena Allah tahu hati mereka. Istilahnya orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Mulutnya berkata A, hatinya B. Di depan iya, di belakang
Tidak, serigala berbulu domba alias duri dalam daging. Hati-hati, orang munafik ini eksistensinya lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena mereka musuh dalam selimut. Nah itu ciri yang kedua berdasarkan An-Nisa 142. Jadi orang-orang munafik itu walaupun ibadahnya riya, ibadahnya bukan karena Allah. Hati mereka mengharapkan pujian dari manusia. Ingin dipandang lah, ingin disebut hebat lah, ingin cari muka lah, ingin cari pengaruh lah. Naudzubillah min. Itu udah gak benar ibadah seperti itu, akan ditolak oleh Allah. Lalu yang harus kita ikuti siapa? Baik, tadi An-Nisa 142, sedikit lagi di penghujung ayat kata Allah, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَذْكُرُونَ. Dan orang-orang munafik mereka tidaklah berzikir kepada Allah, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ, dan tidaklah orang-orang munafik mereka berzikir kepada Allah illa qalila, melainkan sedikit saja. Sedikit pun bukan karena Allah. Sedikit saja bukan karena Allah. Sedikit saja mengharap pujian dari manusia, apalagi banyak. Sudah sedikit zikirnya bukan karena Allah lagi. Sudah sedikit zikirnya mengharap pujian dari manusia lagi. Ibadah macam apa pula ini? Itu bukan ibadah. Siapapun orang-orang yang beriman ketika melakukan amal kebaikan sekecil apapun, amal soleh, amal ibadah, apabila di dalam hatinya mengharapkan pujian dari manusia, pamer, ingin dilihat orang, hakikatnya mereka sedang melakukan dosa besar kepada Allah. Apa dosa besarnya? Dosa besarnya kata Nabi, syirkul asghar, syirik kecil yang ada di dalam hatinya, yaitu riya. Awas, hati kita rawan kemasukan sifat riya. Makanya seharusnya kalau kita dipuji orang, kita seharusnya nangis, bukan senyum, bukan ketawa. Seharusnya nangis, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya nggak pantas mendapatkan pujian karena puji milik Engkau ya Allah. Saya ini diciptakan dari air mani yang hina. Saya ini hakikatnya nggak bisa apa-apa. Walaupun saya bisa ibadah itu karena ada pertolonganmu ya Allah. Nangis seharusnya kita. Kadang-kadang ada orang dipuji, saya kurang coba usah bikin bokah hirungna. Bikin bokah ini kalau neko belum. Ya bokah kalau neko bang. Aku dibilang ya. Dipuji semakin petang-petang peteng-peteng, semakin merasa. Aku bilang min. Awas, hati-hati. Kita wajib berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minar riya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari riya. Atau Allahumma inni a'udzubika min syirkil asghar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syirik kecil yang bernama riya. Baik. Kemudian dalam surah ke-31, yaitu surah Luqman, juz 21 ayat 15. Mari kita lihat surah 31 surah Luqman juz 21 ayat 15. Kata Allah dalam ayat tersebut, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ini firman Allah, surah Luqman ayat 15. Nah ini yang harus kita ikuti. Dalam ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Siapa orang yang harus kita ikuti? Kata Allah dalam ayat ini, wattabi', dan ikutilah olehmu man, orang anaba, yang kembali orang tersebut ilayya, kepadaku. Ini jelaskan. Jadi
Kita orang-orang beriman oleh Allah disuruh mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Siapakah mereka orang-orang yang kembali kepada Allah? Mereka orang-orang yang kembali kepada Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal soleh semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Mereka orang-orang yang kembali kepada Allah adalah mereka orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Biqoyatun nafsi min iqabillah bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Mereka pandai menjaga dirinya dari azab Allah dengan cara mereka senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Siapakah mereka orang-orang yang telah kembali kepada Allah? Mereka orang-orang yang kembali kepada Allah adalah mereka orang-orang yang beriman yang senantiasa berzikir kepada Allah. Itulah kata Allah orang-orang yang harus kita ikuti. Jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang munafik, dan waspada jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya orang-orang munafik. Ya, seorang-orang munafik itu pandai bersilat lidah, bisa membolak-balikan kata, memutar-balikan fakta, A dijadikan B, B dijadikan A, dan seterusnya. Maka waspada dengan orang-orang yang seperti ini, karena orang-orang seperti ini akan menyesatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian setiap orang-orang yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah, mereka adalah orang yang harus kita ikuti, seperti pemirsa Abah guru musik kita, guru musik kita, guru agung Kamil Mukamil, waliyun min auliyaillah yang akhlaknya bagus. Nah, kita ikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Kita ikuti orang-orang yang menuju kepada Allah, agar kita pun sampai bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk kita orang-orang yang beriman, mewajibkan kepada kita orang-orang beriman satu kalimat, namanya kalimat takwa. Kalimat takwa ini sangat harus dimiliki, diamalkan oleh orang-orang yang beriman agar mereka bisa menuju sampai kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-48, yaitu surah Al-Fatih juz 26 ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa alzamahum kalimat taqwa. Kemudian wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, wa aljamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kata Allah, wa aljamahum, dan Allah telah mewajibkan, Allah telah menetapkan kepada orang-orang yang beriman kalimat takwa akan kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini wajib dimiliki, wajib ditanamkan dalam hati, wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah telah mewajibkan kalimat itu kepada orang-orang yang beriman, wakan, dan adalah mereka orang-orang yang beriman ahaqqa biha, lebih berhak memiliki kalimat la ilaha illallah, wa ahlaha, dan mereka lebih berhak, lebih pantas
lebih layak, lebih patut untuk mengamalkannya, untuk menjadi ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita oleh Allah dijadikan ahlu la ilaha illallah, orang-orang yang ahli dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat takwa ini, kalimat la ilaha illallah ini oleh Rasulullah diajarkan, ditalkinkan kepada seluruh para sahabatnya, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinkan, mengajarkan kalimat takwa kepada seluruh sahabatnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat taqwa li sahabati radhiyallahu anhum litasbiyati qulubihim wa tasdiyati nufusihim wa isalihim ilal hadratil ilahiyah. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Kita artikan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah nabi agung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yulaqinu, beliau mentalkinkan, beliau mengajarkan hadhihi kalimat taqwa. Kalimat takwa ini yaitu kalimat la ilaha illallah bisahabati radhiyallahu anhum, kepada seluruh para sahabatnya, baik para sahabat dari kalangan Muhajirin maupun para sahabat dari kalangan Ansor. Mereka seluruhnya oleh Allah, mereka seluruhnya oleh Rasulullah ditalkin dengan talkin zikir kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau para sahabat saja ditalkin, masa kita enggak? Masa kita enggak? Para sahabat ada ditalkin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, terus Hasan Husain, terus Muhammad Bakir, Zainal Abidin, terus Ja'far Shadiq, terus sampai silsilah yang ke-16 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus sampai ke Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, sampai ke Syekh Tolhah Kalisah Serpon, sampai ke Syekh Abdul Karim Banten, sampai ke Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, akhirnya sampai kepada guru kita, guru mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wahab Tajil Alim. Jadi silsilah caranya nampung sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Rasulullah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh para sahabatnya? Litasbiyati qulubihim, untuk menjernihkan hati mereka, supaya mereka punya hati jernih, bening, bersih. Wa tazkiyati nufusihim, dan untuk supaya mereka ruhnya, jiwanya menjadi suci, untuk mensucikan jiwa mereka, untuk mensucikan ruh mereka. Wa isolihim ila hadratil ilahiyah, dan supaya mereka sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengamalkan secara istiqomah, setiap selesai sholat 5 waktu minimal 165 kali la ilaha illallah, itu akan sampai ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ini yang terakhir sekali, ini hadis kursi ya, hadis kursi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala la ilaha illallah bismi faman qala dakhala husni wa man dakhala husni faqad umina min ajabi. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman bahwa kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Jadi kalimat ini bisa disebut juga kalimat Bismillah. Bismillah artinya kalimat bentengnya Allah. Itu kata Allah, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang mengamalkan kalimat ini, bagaimana yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita, Pak Musa Aba Anom, setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 165 kali dakhala bismi, berarti dia sudah masuk ke dalam bentengnya Allah. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengnya Allah, maka sungguh ia oleh Allah akan diselamatkan, diamankan dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Semoga ilmu kita ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Karena ciri barokah adalah ilmunya bertambah dan amalnya juga bertambah. Akhirnya, mari bagaimana biasa kita istiqomahkan. Sebelum saya akhiri, kita bersama-sama membaca zikir jalalah, beristighfar dan bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
wal nifaq wal hasad wal hikti. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dan dari penyakit hasud dan dari penyakit hikit. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ada Allah wa ila ajma'in.